semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas B Pendidikan Antropologi yang terdiri dari saya sendiri, Rael Lingsnauni Badiapurba, Windu Putra Sanjaya, Intan Yesi Bakara, Musdalifah Nasution, dan Ica Sitanggang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian pembahasan saya, yaitu lingkungan 16 di Helvetia. Pertama dari segi historis, dalam segi historis lingkungan 16 Helvetia ini berada di tengah-tengah. Di sebelah timur terdapat lingkungan 17, di sebelah barat terdapat lingkungan 16, di sebelah utara terdapat lingkungan 3. Terbentuknya lingkungan 16 Helvetia tengah ini karena adanya pembagian daerah dan pemerintah daerah. Sejak awal dibentuk lingkungan Helvetia ini tidak ada yang berubah. Jumlah rumah tetap sama, yaitu sekitar 292 rumah. Dan beberapa hal yang berubah hanyalah kepemilikan rumah dari generasi ke generasi, ataupun infrastruktur seperti jalan yang dulunya tanah sekarang menjadi aspal, dan beberapa fasilitas umum seperti sudah adanya lampu jalan. Yang kedua yaitu demografi penduduk. Dalam segi demografi, lingkungan 16 Helvetia ini sudah etnik banyak, yaitu beberapa etnik yang ada ialah seperti Batak, Melayu, Padang, Aceh, dan Jawa. Berbagai macam usia di daerah ini, namun presentasi tingginya ialah sekitar 20-50 tahun. Dalam gender lingkungan 16 Helvetia ini lebih banyak perempuan. Hal ini dapat dilihat dari anggota STM yang lebih dominan kepada ibu-ibu. Lalu yang selanjutnya itu potensi alam. Dalam segi potensi alam, tidak ada dalam lingkungan 16 ini karena berada di tengah-tengah kota. Namun dalam sumber daya manusia, ada karena warga lingkungan 16 Helvetia ini rata-rata memiliki prestasi dan pendidikan yang tinggi, seperti sarjana dan pegawai negeri sipil. Namun ada juga penduduk lingkungan 16 yang tetap profesi menengah seperti supir ataupun pedagang. Dalam potensi politik, adanya pemilihan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, khususnya anak-anak muda. Lalu yang selanjutnya yaitu kelompok sosial. Dalam kelompok sosial lingkungan 16 ini ada yaitu satu yang namanya STM. Dalam STM ini ada 2 STM, yaitu satu STM Muslim dan 2 STM non Muslim. Semua STM ini terus aktif dan tugas mereka ialah membantu saat adanya kemalangan dan berkegiatan agama. Saat ada kemalangan, STM ini akan mengumpulkan uang untuk memberi santunan, membantu acara duka, dan melakukan penghiburan. Dalam STM juga ada kelompok arisan ibu. Ada juga kelompok pemuda masjid, namun kelompok ini sudah COVID tidak aktif. Tapi karena ada mulai Ramadan dan sudah kembali aktif dan menjalankan kegiatan-kegiatan bersama. Kegiatan tersebut ialah seperti mengadakan buka bersama, membagi takjil, dan lain-lain. Yang selanjutnya budaya ekonomi. Dalam segi ekonomi, lingkungan 16 Helvetia tengah ini warganya termasuk menengah karena pekerjaannya ialah yang sebagian buat pegawai negeri sipil, pegawai swasta, ada juga pengusaha dan pedagang dan lain-lain. Menurut data yang dimiliki, pendapatan satu kepala keluarga yang ada di lingkungan 16 ini sebulannya bisa sekitar 3-5 juta. Namun tidak semua kepala keluarga mendapatkan penghasilan segitu. Sebagian ada yang hanya mendapatkan 1-2 per bulannya. Dalam budaya ekonomi masyarakat lingkungan 16 Helvetia ini masih termasuk irasional, dan di mana rakyatnya masih melihat dari sudut pandang keluarga dan membantu sesama orang untuk saling menolong. Yang selanjutnya yaitu kearifan lokal. Dalam kearifan lokal, lingkungan 16 Helvetia tengah ini sudah jarang ditemukan. Kearifan lokal dikarenakan masyarakat di Helvetia tengah ini sudah berbagai macam suku dan etnis dan tidak ada kearifan lokal yang khas lokal. Namun bagi masyarakat sesama muslim, khususnya saat Idul Fitri, saat mereka makan makanan besar membagikannya kepada tetangga sebagai silaturahmi. Hal ini sudah biasa dilakukan untuk mempererat hubungan sosial. Begitupun saat tahun baru, mereka yang beragama Kristen akan mengundang tetangga-tetangga untuk berkunjung menikmati makanan yang disediakan. Makanan yang disediakan biasanya berupa seperti kue kering. Yang selanjutnya ialah masalah sosial. Dalam segi kejahatan sosial, lingkungan 16 Helvetia tengah ini belum adanya
Sebelum adanya dibangun pos kambing, sering terjadinya kekurangan seperti HP, laptop, dan bukan hanya itu, kasus narkoba juga kadang tidak kalah tinggi di lingkungan ini. Namun, dan narkoba yang sering ditemukan ialah seperti jenis sabu. Namun selain narkoba, mereka juga sering mengkonsumsi minuman keras, sehingga mabuk. Beberapa dari mereka membuat warga resah. Namun sejak dilakukan musyawarah dengan masyarakat dan didirikannya pos kambing, beberapa pelaku sudah ditangkap dan ditangani oleh pihak berwajib. Pos kambing juga sangat aktif dan masyarakat mendukung kegiatan tersebut dan ikut membayar iuran untuk membantu kebutuhan para penjaga pos kambing. Iuran dikenakan sekitar 15.000 per bulannya per kepala. Baiklah, berikutnya yaitu wilayah Panji Sibura-Bura lingkungan 10 Kelurahan Batangburu, Sidikalang. Yang pertama, historis. Asal mula Panji Sibura-Bura tersebut ialah sebagai berikut. Panji Sibura-Bura merupakan sebuah perkampungan atau huta yang berada di daerah Kelurahan Batangburu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Panji Sibura-Bura ini dahulu dihuni oleh penduduk bermarga Pinayungan. Kemudian mereka digusur oleh marga Ujung dan Sigalingging. Selanjutnya pada masa itu, setelah kedua marga tersebut berhasil menggusur marga Pinayungan dari wilayah Sibura-Bura, kemudian terjadi kembali perselisihan, yakni antara marga Sigalingging dengan marga Ujung dalam memperebutkan hak kuasa atas tanah, sehingga terjadilah kembali saling gusur-menggusur tanah antara kedua marga tersebut, agar di antara keduanya ada salah satu marga yang berkuasa atas tanah tersebut. Banyak rumah warga yang dibongkar secara paksa oleh kedua marga tersebut, dan pada akhirnya yang memenangkan hak kuasa atas tanah tersebut ialah bermarga Sigalingging, dan hingga saat ini marga tersebutlah yang menjadi tuan tanah. Oleh karena terjadinya pertikaian dan kebencian di antara kedua belah pihak marga yang berebut hak kuasa atas tanah tadi, hingga mereka saling mencaci maki atau saling mengutuk satu dengan yang lainnya, sehingga pertikaian tersebut dinamakan dengan Bura-Bura. Begitulah hingga pada akhirnya nama Panji Sibura-Bura tersebut terbentuk, yang mana Sibura-Bura tersebut artinya ialah wilayah kekuasaan yang diperoleh secara paksa dan penuh dengan cacian atau Bura-Bura. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah tidak lagi mengartikan nama Sibura-Bura tersebut sebagai sebuah lingkungan yang bersifat negatif karena memiliki nama yang memiliki arti negatif. Dan sekarang Sibura-Bura tersebut sudah ditempati oleh penduduk yang beragam suku maupun agama. Berikutnya yaitu demografi penduduk. Penduduk di kawasan Panji Sibura-Bura lingkungan 10 Kelurahan Batangburu terdiri dari beberapa suku, serta masyarakat di lingkungan 10 ini dikategorikan berdasarkan usia. Penduduk di Panji Sibura-Bura lingkungan 10 terdiri dari 400 kepala keluarga, yang mana dari jumlah tersebut dikategorikan berdasarkan usia, yakni lansia sekitar 15%, orang dewasa 40%, remaja 25%, dan usia anak-anak ada 25%. Untuk jumlah penduduk secara umum pada Kelurahan Batangburu yang terdiri dari 12 lingkungan, yakni 19.200 jiwa. Untuk penduduk yang mendiami lingkungan 10 ini, tersebar masyarakat yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena masyarakat lingkungan 10 membuka diri untuk menerima pendatang baru yang berbeda suku maupun agama dari mereka. Suku yang berada di lingkungan 10 ini diantaranya yakni suku Batak Toba, Batak Pakpak, Jawa, Batak Simalungun, dan Batak Karo. Walaupun sebenarnya wilayah ini merupakan asal dari suku Batak Pakpak, namun pada lingkungan 10 yang mendominasi ialah masyarakat bersuku Batak Toba dengan jumlah sekitar 80%, bersuku Pakpak 10%, bersuku Jawa 5%, bersuku Simalungun 2%, serta masyarakat bersuku Karo sebanyak 3%. Selanjutnya yang ketiga yaitu potensi wilayah. Potensi yang dimiliki di Panji Sibura-Bura lingkungan 10 Kelurahan Batangburu ini beragam tingkatannya. Pada bidang sosial, masyarakat lingkungan 10 dapat dikatakan sudah memiliki solidaritas yang cukup tinggi, di mana setiap kali ada terjadi suatu kemalangan, masyarakat akan secara bersama-sama untuk membantu. Masyarakat di Panji Sibura-Bura lingkungan 10 ini sebagian besar memiliki sumber daya manusia yang dapat dikatakan sudah mampu. Itu karena masyarakatnya rata-rata telah mengecap pendidikan yang lebih tinggi, sehingga membuat semakin banyak kesibukan yang dijalani. Masyarakat Panji Sibura-Bura lingkungan 10 Kelurahan Batangburu dalam keikutsertaan terjun dalam dunia politik adalah berkisar 5%.
Keikutsertaan yang dimaksud tersebut ialah ikut bergabung dalam partai politik serta mengajukan atau mencalonkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilihan anggota legislatif daerah. Pada Panji Sibura-Bura Lingkungan 10 Kelurahan Batangbru, untuk bidang pariwisata tidak ada karena lokasi yang dimiliki juga terbilang sempit, di mana lingkungan 10 ini merupakan salah satu lingkungan dari 12 lingkungan di Kelurahan Batangbru. Tetapi untuk sumber daya alam yang dimiliki, karena masyarakatnya masih ada yang bermata pencarian sebagai petani, untuk tanaman yang dihasilkan tersebut ialah tanaman palawija seperti jagung, sayur mayur, cabai, ubi, kacang tanah, serta singkong. Tanaman palawija tersebut dijual dan dipasarkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari penduduk di lingkungan 10 ini. Kemudian yang keempat, kelompok sosial. Panji Sibura-Bura Lingkungan 10 Kelurahan Batangbru memiliki kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan suku, rasa kebersamaan, dan juga terbentuk karena adanya ikatan tempat tinggal. Di Panji Sibura-Bura Lingkungan 10 dijumpai kelompok masyarakat yang membentuk kelompok sosial yang berdasarkan suku, yakni IKJ atau Ikatan Keluarga Jawa dan Puja Kesuma. Namun untuk kedua kelompok sosial ini, untuk anggota kelompoknya tidak hanya berasal dari lingkungan 10 saja, tetapi mengikut sertakan masyarakat yang bersuku Jawa di luar dari lingkungan 10, tepatnya yang berasal dari Kecamatan Sidikalang secara umum, Kabupaten Dairi. Kemudian untuk kelompok sosial selanjutnya yakni STM atau Serikat Tolong Menolong Dosroha. Kelompok ini dibentuk karena adanya dorongan atau rasa kebersamaan dan ingin menjalin silaturahmi yang lebih erat oleh masyarakat pada lingkungan 10, khususnya masyarakat yang bersuku Batak. Anggota STM Dosroha terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda suku sehingga menjadi satu padu pada lingkungan 10 ini, yakni terdiri dari anggota yang bersuku Batak Toba, Karo, Pakpak, serta Simalungun. Selanjutnya, kelompok sosial yang terbentuk ialah Karang Taruna Batangbru, yang mana anggota dari Karang Taruna ini sebenarnya tidak hanya berasal dari masyarakat lingkungan 10 saja, tetapi secara umum dari 12 lingkungan pada Kelurahan Batangbru. Yang kelima yaitu budaya ekonomi. Penduduk di Panji Sibura-Bura Lingkungan 10 Kelurahan Batangbru memiliki mata pencarian yang cukup beragam, yakni dimulai dari petani, pedagang, buruh, serta bekerja di instansi pemerintahan lainnya. Sehingga untuk perekonomian pada lingkungan ini dapat dikatakan sudah berada pada tingkatan yang cukup baik. Budaya ekonomi pada masyarakat Panji Sibura-Bura Lingkungan 10 Kelurahan Batangbru ini dapat dikatakan sudah menganut budaya ekonomi rasional, karena masyarakatnya secara keseluruhan sudah memikirkan segala sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara rasional dan melihat untung serta rugi dari sesuatu hal yang digunakan atau dikonsumsi. Yang keenam yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal yang sampai saat ini masih ada di Panji Sibura Lingkungan 10 ini ialah terkait pada pengelolaan lingkungan pertanian, tepatnya penanaman jagung dan penanaman biji-bijian, di mana beberapa masyarakat yang tinggal di Panji Sibura-Bura Lingkungan 10 Kelurahan Batangbru yang berprofesi sebagai petani ketika menanam jagung, yakni setelah melakukan pelubangan mereka menggunakan pelubang tradisional untuk melubangi yang dinamakan yaitu ordang, di mana mereka menggunakan alat tersebut. Aktivitasnya disebut dengan mengordang, di mana ada nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya, yaitu nilai gotong royong dan nilai kebersamaan. Kemudian untuk penggunaannya, jika digunakan ordang, maka tumbuhan tersebut akan lebih cepat tumbuh. Melakukan penanaman menggunakan salah satu konsep kearifan lokal yang masih bertahan di Panji Sibura-Bura tersebut akan meningkatkan rasa gotong royong, dan hal tersebut menunjukkan budaya yang cukup unik sehingga dapat meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penggunaan ordang dalam menanam jagung maupun padi darat serta jenis kacang-kacangan atau tepatnya mengordang dilakukan oleh beberapa petani di Panji Sibura-Bura, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara sesama petani dan membuat meningkatnya tali silaturahmi. Kemudian kearifan lokal lainnya yang masih dijalankan oleh masyarakat bersuku Batak di lingkungan 10 Panji Sibura-Bura Kelurahan Batangbru, yakni dalam menjaga kebersihan Sungai Lainuaha yang ada di Panji Sibura-Bura dengan pengetahuan lokal. Selanjutnya kearifan lokal lainnya yang masih ada di masyarakat lingkungan 10 yakni penggunaan umpasa atau umpama yang dipakai saat dilaksanakannya pesta adat,
yang mana umpama tersebut berfungsi sebagai penuntun jalan kehidupan ke arah yang lebih baik lagi. Dan pada pesta adat yang dilakukan, ada tarian tradisional yang ditarikan berdasarkan suku masyarakat yang melakukan pesta, misalnya ialah tortor. Kemudian masalah sosial. Pada lingkungan Panji Sibura-Bura lingkungan 10 Kelurahan Batangburu terdapat beberapa masalah yang dialami oleh masyarakatnya, yakni adanya ketidakpatuhan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, yang mana ada beberapa keluarga yang masih membuang sampah ke parit agar sampah tersebut membawa ke tempat yang lebih rendah, tepatnya air dari parit tersebut terbuang ke sungai yang berada pada lingkungan 11, sehingga hal tersebut meresahkan warga masyarakat lingkungan 11. Kemudian masalah sosial lainnya berkaitan dengan masalah narkoba, di mana terdapat permasalahan narkoba yang ada di lingkungan Panji Sibura-Bura ini, di mana ada beberapa pemuda yang broken home membuat mereka menjadi menggunakan narkoba. Mereka mendapatkan narkoba tersebut ialah dari orang luar yang masuk ke kawasan Panji Sibura-Bura lingkungan 10 ini secara sembarang. Para pemuda akan ditawari untuk mengkonsumsinya, dan pemuda itu mau karena mereka tidak ada yang mengawasi karena orang tuanya masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, ungkap informan. Selanjutnya, masalah sosial lainnya yang sering terjadi ialah ada masyarakat atau beberapa keluarga yang tidak mau ikut serta dalam bergotong royong untuk pembersihan lingkungan 10 Panji Sibura-Bura, Kelurahan Batangburu. Hal itu terjadi karena sikap individualis yang sudah mulai terlihat pada masyarakat lingkungan 10 seperti yang dijelaskan oleh informan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ketiga di desa saya, yaitu Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan. Secara historis, pada saat negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda, Desa Rianiate masih dalam bentuk kenegrian yang meliputi Desa Hutan Amora, Desa Parmonangan, Desa Paraduan, dan Desa Rianiate sendiri. Dan sejak terpecahnya ke negeri yang menjadi desa, maka desa di atas tersebut membentuk ruang lingkup pemerintahan sendiri dengan skala yang lebih kecil hingga yang terjadi sekarang ini. Nama Rianiate sudah dikenal jauh sebelumnya, bahkan ketika istilah desa sebelum dikenal, karena pada saat itu dikenal dengan istilah kampung. B. Demografi penduduk. Menurut informan, yaitu menjelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Rianiate tahun 2021 adalah 2.862 jiwa dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 1.327 dan wanita 1.355, yang beragama Katolik 1.762 dan beragama Kristen 905 jiwa, dan yang terakhir Islam 14 jiwa. Potensi wilayah. Menurut informan saya, potensi wilayah yang ada di Desa Rianiate ini sangat beragam. Hal itu disebabkan karena memang wilayah Desa Rianiate sendiri dekat dengan Danau Toba dan hampir dikelilingi perbukitan. Hal tersebut mengakibatkan beragamnya potensi wilayah. Dari segi sosial, masyarakat di sini memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Misalnya, jika ada sebuah keluarga yang kemalangan, maka akan dibantu oleh masyarakat lain secara sukarela. Dari segi SDM, masyarakat Desa Rianiate sendiri memiliki 60% daratan sehingga banyak tanaman yang tumbuh seperti kopi, jagung, pohon kemiri, ubi, dan lainnya. Kelompok sosial. Desa Rianiate memiliki kelompok sosial, yaitu Karang Taruna Lunggu atau pertanyaan dari bidang agama yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama Katolik dan Kristen setiap hari Minggu. Dalam politik, Desa Rianiate memiliki kelompok sosial, yaitu adanya kelompok sosial PDI Perjuangan. Selanjutnya, budaya ekonomi. Penduduk di Desa Rianiate memiliki mata pencarian yang cukup beragam. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, didukung dengan lokasi yang dominan daratan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran Danau Toba, memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Bagi para lelaki juga melakukan profesi sebagai penyadap minuman khas Batak, yaitu tuak Batak. Hal ini didukung dengan masih banyak juga pohon enam atau aran yang tumbuh di sekitaran Desa Rianiate, dan profesi lainnya sebagai pekebun, pedagang, dan pengusaha. Kearifan lokal. Karena masyarakat di Desa Rianiate lebih besar Batak Toba, mereka
dalam sehari-hari masih menggunakan bahasa Batak Toba dan sampai sekarang masih menggunakan bahasa Batak Toba. Akan tetapi banyak generasi milenial yang sudah sering menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini diakibatkan di mana sekolah mewajibkan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan. Namun ketika mengadakan pesta-pesta adat, masyarakat masih menggunakan bahasa Batak Toba. Kemudian di desa Rianati juga masih sangat terjaga keberadaannya. Misalnya adat mengungkal holi, gundang, sawangunan, husi pangol parpar, dan sebagainya. Dan selanjutnya masalah sosial. Setiap daerah atau tempat tentunya tidak akan pernah lepas dari permasalahan-permasalahan sosial. Hal tersebut tidak terkecuali di desa Rianati. Seperti yang dijelaskan informan, permasalahan yang pernah ditangani aparat desa adalah perselisihan kepemilikan tanah antara marga-marga yang ada di desa Rianati. Beliau juga menjelaskan permasalahan pelaksanaan antara marga-marga tersebut yang paling sering ditangani oleh aparat desa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windu Putra Sanjaya Simbolon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan desa saya sendiri, yaitu Desa Nagajaya II, yang dimulai dari sejarah historis desa. Baiklah, Desa Nagajaya II merupakan sebuah desa bagian dari Kecamatan Bandar Huluan, Nagori Nagajaya, termasuk dalam daerah otonomi pemerintahan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dihuni oleh beragam etnik, mulai dari Batak Toba, Batak Simalungun, dan Jawa. Pada masa kolonial Belanda, terjadi sebuah transmigrasi penduduk Jawa yang ditempatkan ke daerah-daerah lain di pelosok Nusantara. Pada umumnya, transmigrasi tersebut bertujuan sebagai kendala karena kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan didorong dengan perkembangan perkebunan oleh pihak kolonial Belanda yang kekurangan pekerja pribumi. Sehingga dilakukanlah transmigrasi dari penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah perkebunan yang ada di pelosok-pelosok Nusantara. Sumatera Timur yang sekarang dikenal dengan Simalungun dahulunya sebagian besar merupakan daerah perkebunan milik kolonial Belanda yang didominasi tanaman, teh, karet, dan tembakau, dan bahan komoditi lain pada masanya. Maka tak heran kalau di perkebunan banyak suku Jawa yang mendominasi. Hal ini disebabkan adanya politik etis yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda yang melakukan transmigrasi penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lainnya di Indonesia. Mereka dikerjakan sebagai kuli di setiap perkebunan milik kolonial Belanda. Kebanyakan dari kuli kontrak dari Jawa bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan dan ditempatkan di rumah-rumah pondok yang disediakan oleh pihak kolonial Belanda yang tidak jauh dari pemukiman suku asli atau masyarakat desa yang sudah ada. Ketika kontrak para pekerja sudah selesai, banyak dari mereka melanjutkan kembali kontraknya dan sebagian ada juga yang memutuskan kontraknya dengan perkebunan tersebut. Namun mereka tidak kembali lagi ke Pulau Jawa, melainkan mereka tinggal di desa-desa yang dekat dengan perkebunan, salah satunya yaitu Desa Nagajaya II, sehingga banyak sekali pencampuran atau pembauran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Desa Nagajaya yang pada awalnya hanya terdapat penduduk asli Simalungun yang mendiami desa tersebut. Seiring berkembangnya zaman, Nagori Nagajaya II telah mengalami banyak perubahan. Dalam kamus bahasa Simalungun, Nagori diartikan sebagai sebuah tempat pemukiman, yaitu desa. Dalam sejarah pemerintahan, Nagori Nagajaya sudah beberapa kali mengalami pergantian dari kepala desa. Hal tersebut diceritakan langsung oleh sekretaris desa yang menceritakan bahwa sesudah masa kemerdekaan, pemerintahan Nagori Nagajaya II sudah ada. Kemudian masuk ke kondisi atau komposisi demografi penduduk. Secara demografis, Desa Nagajaya II merupakan pemukiman dengan penduduk yang cukup padat. Dengan begitu banyak ragam suku bangsa yang ada, seperti Batak Toba, Jawa, Batak Simalungun, dan lain-lainnya. Nagori Nagajaya memiliki jumlah penduduk sebagai berikut berdasarkan usia 1 tahun sebanyak 22 jiwa, 1 tahun sampai 4 tahun 134 jiwa, 5 sampai 14 tahun 448 jiwa, 15 sampai 39 tahun 1039 jiwa, 40 sampai 64 tahun 779 jiwa, di atas 65 tahun 1901 jiwa.
Kemudian berdasarkan gender dan mobilitas sosialnya, laki-laki sebanyak 1.307 jiwa, perempuan sebanyak 303 jiwa, pendatang sebanyak 3 jiwa, dan penduduk pergi sebanyak 8 jiwa. Kemudian pengklasifikasian berdasarkan pekerjaan, petani sebanyak 219 jiwa, buruh tani 257 jiwa, PNS 9 jiwa, wira swasta 121 jiwa, lainnya 495 jiwa. Kemudian potensi desa. Desa Nagajaya merupakan suatu desa yang memiliki kondisi tanah yang cukup subur. Oleh karena itu sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Maka tak heran hampir seluruh masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Kondisi tanah yang subur menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga menjadi peluang besar bagi beberapa masyarakat yang memiliki modal besar untuk mengembangkan pertanian berbasis teknologi, serta menjadi incaran bagi perusahaan yang ingin mengembangkan perkebunannya yang pengelolaannya juga sudah terbilang modern. Pada umumnya, sistem pertanian yang ada di Desa Nagajaya 2 adalah sistem pertanian dengan kepemilikan tanah pribadi, sebagaimana masyarakat bebas untuk mengelola atau bahkan menyewakan tanahnya kepada masyarakat yang ada di kota. Berbeda dengan perkebunan yang status kepemilikannya dikelola oleh pemerintah seperti PT Perkebunan Nusantara atau yang lebih dikenal dengan PTPN. Adapun komoditas pertanian yang dihasilkan yaitu singkong dan jagung, sedangkan komoditas besar perkebunan yaitu kelapa sawit dan karet. Potensi pertanian dan perkebunan tersebut secara otomatis dapat meningkatkan distribusi pembangunan, sebagaimana melalui pajak tanah dan pajak perkebunan yang sangat besar. Selanjutnya itu kelompok sosial. Salah satu kelompok sosial yang paling besar yaitu Serikat Tolong Menolong yang diprakarsai oleh masyarakat Kota Tuban, yang bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan, persatuan, kesatuan masyarakat. Kemudian sebagai wadah untuk bermusyawarah dalam mediasi untuk menyelesaikan masalah berupa konflik yang memuat nilai-nilai norma yang mengatur tingkah laku dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kelembagaannya yaitu perkumpulan marga-marga. Tujuan dari perkumpulan marga-marga ini sama, yaitu untuk memberikan keselarasan tujuan hidup, menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas lewat nilai-nilai budaya. Kemudian kelompok terakhir yaitu sosial lainnya yaitu Karang Taruna. Karang Taruna dalam level desa memiliki peran penting sebagai wadah dan sasaran pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab oleh dan dari masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu budaya ekonomi. Pada umumnya mata pencarian sebagian besar masyarakat Nagore Nagajaya 2 adalah sebagai petani dan bertani. Hal tersebut dapat dilihat dari pengklasifikasian penduduk berdasarkan pekerjaannya. Budaya ekonomi yang terjadi pada masyarakat Desa Nagore Nagajaya 2 dapat dikatakan sudah menjadi budaya ekonomi rasional, sebagaimana masyarakat ini bercocok tanam atau berladang tidak untuk kebutuhan pribadi saja, tetapi menjual hasil pertaniannya untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari. Selain itu, budaya ekonomi yang masih berlangsung di desa ini adalah adanya hubungan patron klien, sebagaimana patron klien merupakan hubungan atau ikatan timbal balik antara dua orang yang memiliki perbedaan status sosial yang dijalin untuk saling memberikan keuntungan. Adanya hubungan patron klien tersebut bisa dilihat dari adanya pemilik tanah yang luas yang memberikan tanahnya untuk dikelola oleh petani setempat. Petani tersebut bertugas untuk mengelola dan merawat tanah yang diberikan sampai hasil panen tiba. Sedangkan si pemilik tanah memberikan modal untuk biaya pengelolaan tanah seperti pupuk, bibit tanaman, hingga biaya untuk mekanisme pertanian. Setelah masa panen tiba, si pemilik tanah akan menjual hasil pertaniannya. Untuk sistem bagi hasil biasanya ditentukan oleh pemilik tanah. Jika hasilnya berlimpah, maka si petani akan mendapatkan tambahan imbalan yang lebih banyak. Sedangkan jika hasil panen menurun,
maka imbalan yang diberikan akan disesuaikan dengan hasil penjualan agar pemilik tanah tersebut tidak rugi. Pembahasan selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal yang masih dijalankan yaitu budaya pertanian. Pertanian merupakan perkumpulan dua pertanian lingkungan dipenuhi tradisi-tradisi Batak Toba, mulai dari bertamu, cara duduk, hingga cara berbicara dan lainnya. Pertanian ini biasanya dilakukan oleh Batak Toba, yang tujuannya untuk meminta kepada Sang Pencipta untuk menurunkan hujan agar tanah yang ingin ditanami tidak kekeringan dan kekurangan air supaya hasil pertaniannya berlimpah. Kemudian pembahasan terakhir yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang banyak ditemui yaitu mengenai konflik tanah, di mana akar permasalahannya adalah warisan keluarga. Sesuai dengan pembagian warisan dari orang tua bahwa salah satu lahan pertanian diserahkan kepada anak, namun secara diam-diam dijual oleh ayahnya atau anggota keluarga yang lain. Setelah diketahui oleh sang anak, maka terjadilah konflik antara pemilik lahan yang baru dan si anak sulung. Sang anak tidak menerima dan menentang bahwa lahan itu masih miliknya dengan adanya sertifikat tanah. Kemudian permasalahan sosial lainnya yang saya temui yaitu masalah pencurian. Faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang susahnya untuk mendapat pekerjaan karena tingkat persaingan yang begitu ketat. Banyak anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai pendidikan anaknya. Lama-kelamaan akan menimbulkan sifat yang tidak baik juga. Serta dalam suatu susunan masyarakat yang dimana yang satu dalam kemewahan, sedangkan susunan masyarakat lain masih banyak dalam kemiskinan dan kesengsaraan, serta kurangnya perhatian dari orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas tersebut kepada orang miskin di sekitarnya, menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam karena faktor ekonomi yang tidak setara. Akhirnya kemiskinan bertambah. Hubungan untuk melakukan tindakan pencurian karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa melakukan pencurian. Kelurahan Pancoran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota. Historis Sibolga itu yaitu asal mula kota Sibolga bisa dikatakan sebagai kota yang dahulunya merupakan bandar yang paling kecil di Teluk Raffenoli dan terletak di Poncen Kete. Pulau kecil ini letaknya tidak jauh dari kota Sibolga yang sekarang ini. Diperkirakan bandar tersebut berdiri sekitar abad 18 dan sebagai pengusaha adalah Datu Bandar. Kemudian pada zaman pemerintah kolonial Belanda pada abad 19 didirikan bandara baru yaitu kota Sibolga yang sekarang, karena bandara di Pulau Poncen Kete dianggap tidak akan dapat berkembang. Di samping pulaunya terlalu kecil juga, tidak mungkin menjadi kota pelabuhan yang fungsinya bukan saja sebagai tempat bongkar muat barang, tapi juga akan berkembang sebagai kota pedagang. Dan pada akhirnya pun bandar Pulau Poncen Kete mati, bahkan bekas-bekasnya pun tidak terlihat saat ini. Sebaliknya, bandar baru yaitu kota Sibolga yang sekarang berkembang bisa menjadi kota pelabuhan atau perdamaian. Potensi wilayah. Kondisi sosial ekonomi bisa dikatakan suatu kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu. Dalam struktur masyarakat, aspek sosial proses sosial atau kerjasamanya yaitu akumulasi konflik di kalangan masyarakat, pelapisan sosial di kalangan masyarakat, dan perubahan sosial berlangsung di kalangan masyarakat, sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan pekerjaan dan pariwisata yang ada di kota Sibolga. Pemilih Tengah, kawasan pariwisata Sibolga banyak memiliki daerah destinasi bahari yang bagus. Salah satunya adalah Pantai Pandan. Pantai Pandan terletak di daerah Sibolga, tepatnya di Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pemilih Tengah atau Sibolga, Sumatera Utara. Berkembang suatu daerah sangat ditentukan oleh potensi andalan dan unggulan yang dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Pengembangan diharapkan memiliki multiplier efek yang besar bagi suatu wilayah. Kelompok sosial yang dalam bidang
kepemudaan, yaitu organisasi kepemudaan adalah lembaga non formal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat, antara lain Ikatan Remaja Masjid, Kelompok Pemuda atau Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan lembaga pengembangan generasi pemuda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial oleh untuk masyarakat, khusus generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunikasi sosial sederajat yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna pedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, di mana telah mulai diatur tentang struktur, pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah, mulai dari desa, kelurahan sampai pada tingkat nasional. Semua ini diwujudkan pada regenerasi organisasi demi melanjutkan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Budaya ekonomi. Kota Sibolga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan teluk yang bernama Teluk Budianaulis ini. Merupakan wilayah pesisir barat Sumatera Utara dengan potensi utama perekonomian bersumber dari perikanan, pariwisata, jasa perdagangan dan industri maritim. Hasil utama perikanan antara lain yaitu seperti ikan guraku, tuna, kakap, kemu, mamang, layang, sardinas, lencang, dan teri. Kearifan lokalnya yaitu pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pengertian adat Sumendo mencakup tata cara adat pernikahan di daerah pesisir Selatan Sibolga, mulai sejak tahapan marisik sampai ke tahapan kapanggi, perak-perak, seksip, piring anak sampai pada acara mengarak pengantin pria dengan gelombang dua balik dan tari dampeng. Tradisi adalah perilaku yang terdapat dalam suatu etnis dalam sebuah komunikasi masyarakat yang terjadi turun-temurun sehingga menjadi sebuah adat istiadat yang tidak tertulis, apalagi pelaksanaannya norma-norma kehidupan masyarakat itu sendiri. Masalah sosial kasus-kasus diklarifikasikan ke dalam tema-tema sebagai akibat dari sengketa garis batas etnitas yang muncul pada 3 bentuk konflik, yaitu 1 konflik antara pemerintah, 2 konflik antara pemerintah dengan warga, dan 3 konflik antara warga. Kenaikan jumlah kasus mengindikasikan peredaran narkoba di masyarakat masih marak terjadi. Untuk itu, dalam rangka cipta kondisi planet emas yang kondusif, Polres Sibolga ini melakukan latihan strategi diantaranya peran penanganan narkoba di wilayah Kota Sibolga yang sementara jumlah barang bukti yang sulit diamankan sampai tahun 2020 kasus meliputi 42,26 gram ganja dan 352,49 gram, sedangkan sepanjang tahun 2019 baru mengamankan barang bukti berupa 8,996,47 gram ganja dan 2033 gram sabu dan 1 liter ekstasi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dikemukakan oleh kelompok penyusun pada laporan ini adalah mencakup persamaan dan perbedaan pada setiap desa yang diteliti. Pada desa Panji Sibura-Bura dengan desa Rianati dan desa Nagajaya II memiliki potensi desa dan mata pencarian yang sama, yaitu pada ketiga desa tersebut sama-sama memiliki kondisi tanah yang subur untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dengan kondisi dan struktur tanah yang mendukung dan subur untuk bercocok tanam, maka kebanyakan penduduk di 3 desa tersebut bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Di desa Panji Sibura-Bura, komoditas pertanian yang dihasilkan yaitu tanaman palawijaya seperti jagung, sayur mayur, cabai, ubi, kacang tanah,
serta singkong. Pada desa Rianyate, hasil pertaniannya seperti kopi, jagung, kemiri, dan ubi. Sedangkan pada desa Nagajaya 2, komoditasnya terbagi antara pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian, pada desa ini komoditasnya seperti singkong dan jagung. Sementara perkebunan komoditas besarnya yaitu kepala sawit dan jagung. Sementara perbedaan yang kontraks terjadi pada dua wilayah yaitu pada wilayah Helvetia 16 dan Kelurahan Pancur Gerobak Sibolga. Sebagaimana di wilayah Helvetia, potensi daerahnya bukan dilihat dari lingkungan fisik, melainkan manusialah yang menjadi potensi di daerah tersebut. Pendidikan yang tinggi menjadi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Helvetia untuk menunjang pembangunan. Sedangkan pada daerah Kelurahan Pancur Gerobak Sibolga, potensi di daerah yang dimiliki pada sektor perikanan seperti yang diketahui bahwa Sibolga merupakan daerah pesisir. Oleh karena itu, sangat mendukung untuk perdagangan dan industri maritim lainnya. Persamaan lainnya yaitu mengenai permasalahan sosial yang terdapat di Desa Nagajaya dan Desa Rianyate. Pada kedua desa ini, permasalahan sosial yang paling sering terjadi yaitu permasalahan hak-hak milik tanah. Sebagaimana diketahui, desa merupakan wilayah dengan kepemilikan tanah pribadi. Oleh sebab itu, kerap kali memunculkan konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan ketidakjelasan kepemilikan tanah tersebut. Sementara itu, pada ketiga desa lainnya terdapat permasalahan sosial yang tidak jauh berbeda. Di Desa Panji Sibura-Bura, permasalahan sosial yang dihadapi lahir dari kebiasaan buruk masyarakat tersebut, seperti pembuangan sampah yang sembarangan yang mengakibatkan pencemaran dan penyumbatan pada irigasi. Kemudian permasalahan sosial lainnya ialah narkoba. Pada wilayah Helvetia, permasalahan sosial yang kerap kali meresahkan masyarakat adalah pencurian. Hal ini dikarenakan wilayah Helvetia yang merupakan wilayah perkotaan sehingga tindakan kriminalitas sangat tinggi untuk terjadi. Sementara itu, permasalahan sosial yang terjadi di Kelurahan Pancuran Gerobak yaitu konflik antar warga sekitar dengan pemerintah. Sebagaimana konflik tersebut timbul diakibatkan sengketa batas tanah. Baiklah, adapun saran yang diberikan oleh kelompok dari hasil mini riset, yakni dengan membuat mini riset ini, pembaca diharapkan mampu mengetahui lebih jauh mengenai asal mula desa, kondisi demografi penduduk, potensi desa, kelompok-kelompok sosial, budaya ekonomi masyarakat desa, kearifan lokal yang dijalankan masyarakat desa, serta permasalahan-permasalahan sosial yang ada di beberapa perdesaan yang ada di wilayah Sumatera Utara, yakni lingkungan 16 Kecamatan Medan Helvetia, lingkungan 10 Panji Sibura-Bura Kelurahan Batangbu, Desa Rianyate Kecamatan Pangururan, Desa Nagajaya 2, dan Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota.